Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengenai unit yang ketiga, yaitu bahan. Pada bahan ini ada materi presentasi ya di sini. Jadi kalau ini diklik oleh Bapak dan Ibu, maka secara otomatis akan masuk ke Google Drive. Kemudian akan ditemukan satu file presentasi di sini ya. Oke, kita buka file presentasinya. Ini berkaitan dengan mengelola bahan pelatihan dengan kode unit PLKMP 001 ya. Atau kalau di unit sekarang ini ya, namanya adalah di unit P85490031. Oke, isinya sama dengan yang sebelumnya gitu. Yang pertama ini berkaitan dengan alat ini. Yang pertama membuat daftar ya. Tentu identifikasi dan kesesuaian antara kebutuhan pada program pelatihan dengan daftar harus sesuai dengan unit-unit kompetensi seperti yang diturunkan pada dokumen program pelatihan. Kemudian yang kedua, setelah membuat baru menyiapkan bahan ya. Di sini ada proses verifikasi dan kesesuaian. Kemudian yang ketiga ada melayani penggunaan dari bahan itu ya. Proses di sini ada distribusi, kemudian verifikasi dari kebutuhan bahan tadi ya. Kemudian yang terakhir membuat laporan berkaitan dengan data pemakaian, ada laporan habis pakai, sisa, barang jadi dan lain-lain. Nah, jadi dalam konteks bahan ini ada tiga hal yang perlu disiapkan nanti formnya. Yang pertama adalah formulir kebutuhan atau usulan bahan pelatihan. Ya, kemudian ada pemakaian bahan pelatihan. Nah, dan yang terakhir adalah laporan berupa pemakaian ya dari bahan pelatihan tersebut. Oke, selanjutnya pada tujuan pembelajaran ini peserta mampu mengelola kebutuhan bahan pelatihan berbasis kompetensi berdasarkan unit fungsi pada program pelatihan. Membuat daftar kebutuhan bahan pelatihan ini ada yang pertama itu identifikasi ya dari bahan-bahan yang akan digunakan. Tentu diidentifikasi berdasarkan unit kompetensi dan kebutuhan pada keterampilan yang harus dilakukan ya, atau praktek-praktek yang dilakukan oleh peserta, termasuk kebutuhan bahan yang akan digunakan untuk demonstrasi oleh instruktur. Selanjutnya yang kedua adalah daftar kebutuhan. Ini berkaitan dengan tugas pekerjaan pada buku kerja ya. Kita mengenal ada buku informasi, buku kerja, buku penilaian itu ya. Ada 3 buku itu yang penting. Nah, kemudian ada tambahan bahan, kemudian form ya yang digunakan untuk kebutuhan bahan itu. Pengajuan tentu harus sesuai dengan permintaan ya. Nanti juga pada saat pengambilan ini sesuai dengan daftar atau list yang didasarkan pada permintaan. Nah, ini kurang lebih bentuk form dari daftar kebutuhan bahan dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi ada kejuruannya apa, subkejuruan, kemudian grup, ada kolom nomor, nama bahan, spesifikasi, satuan, jumlah, dan keterangan jika diperlukan. Kemudian di bagian pelang bawah ada siapa yang mengajukan gitu ya, biasanya oleh ketua jurusan atau salah satu dari instruktur yang dipercaya atau yang ditugaskan untuk menyusun kebutuhan bahan ini. Kemudian setelah tadi permintaan itu dilakukan, bahan datang ya, diadakan ceritanya, kemudian bahan itu datang, maka ada yang disebut form untuk pengambilan bahan, atau barangkali di konteks yang lain itu disebut dengan buku bond. Nah, jadi buku bond ini dibutuhkan untuk mengambil bahan yang sudah ada, sudah tersedia ya dari hasil pengadaan barang dan jasa tadi yang dimintakan sesuai dengan pada proses awal. Kemudian baru setelah itu ada proses menyiapkan bahan untuk pelatihan ya. Jadi setelah dibond tadi bahan itu disiapkan, diverifikasi baik spesifikasi, kemudian jumlahnya. Nah, kalau memang bahannya bersifat operasional, misalnya kan ada fungsi dari sesuatunya, maka itu perlu diverifikasi. Nah, hal-hal yang penting tentu berkaitan dengan bahan yang diverifikasi itu perlu dicatat dan diperiksa secara teliti. Nah, berkaitan dengan itu, bahan itu bisa mencakup ada bahan yang untuk kebutuhan teori ya,
misalnya kertas, ATK, gunting, staples, isolasi ya. Kemudian misalnya kalau di kebutuhan yang lain misalnya ada kertas flip chart. Nah, itu bagian dari bahan berkaitan dengan teori. Kemudian bahan praktek tentu berkaitan dan erat kaitannya dengan mesin apa yang dipakai dan bidang apa yang di pelatihan itu dilaksanakan. Kemudian pedoman menyiapkan bahan, yang pertama adalah menyesuaikan bahan yang ada dengan daftar ya, kemudian menyimpan bahan sesuai dengan tempatnya ya, peruntukannya, kemudian mengatur penggunaan dan distribusi untuk peserta. Nah, di posisi yang terakhir tentu perlu dicatat mana yang sudah keluar, mana yang masih tersedia ya, sehingga nanti pada saat membuat laporan itu tidak kesulitan apakah ada sisa atau tidak. Yang ketiga, melayani penggunaan bahan dalam proses pelatihan ya, verifikasi kemajuan pembelajaran, kemudian pendistribusian bahan. Nah, jadi erat kaitannya dengan penggunaan bahan ini dalam pelatihan berbasis kompetensi, memang diharapkan itu melakukan kegiatan praktek itu 3 kali ya. Jadi yang pertama instruktur mendemonstrasikan dengan bahan itu, kemudian yang kedua peserta menirukan sambil instruktur juga menampilkan di depan ya, langkah per langkah. Baru yang ketiga bahan itu digunakan oleh peserta secara mandiri dengan dipandu dengan job sheet. Nah, jadi paling tidak 3 kali harusnya gitu ya. Nah, di samping nanti misalnya untuk ujian ada lagi berbeda ya. Apalagi misalnya di saat ini masuk kepada konteksnya sertifikasi, ada lagi bahan yang berkaitan untuk kebutuhan sertifikasi. Nah, untuk di konteks pelatihan paling tidak dibutuhkan untuk 3 kali praktek. Nah, selanjutnya dalam sistem pemakaian bahan ini ada 3 konsep ya dalam mengatur bagaimana handling dari bahan permohonan, kemudian ketersediaan dengan penggunaan yang dilakukan oleh peserta. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan close control system. Jadi sistem pengendalian tertutup. Untuk sistem pengendalian tertutup ini, jadi semua bahan itu disimpan dalam tempat tertentu dan dikunci gitu ya. Kemudian bagi nanti peserta yang akan menggunakan, proses pendistribusiannya itu dengan menggunakan permohonan. Nah, lalu nanti ada petugas ya, baik petugasnya itu ditunjuk dari toolman misalnya, atau petugasnya langsung dengan instrukturnya mengambil bahan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh peserta tadi ya. Jadi harus melalui prosedur dalam pengambilan itu dan pencatatan. Kemudian ada yang kedua adalah konsep open control system, jadi sistem pengendalian terbuka. Nah, pada proses ini peserta diberikan kebebasan untuk mengambil berdasarkan kebutuhan masing-masing ya. Jadi si bahan itu disimpan dalam tempat yang terbuka ya. Jadi diberikan kepercayaan kepada peserta pelatihan untuk mengelola bahan sendiri ya, mengambil sesuai dengan kebutuhan praktikumnya. Kemudian yang ketiga, supervise close open control system, jadi sistem pengendalian terbuka tertutup tapi dalam masih konteks pengawasan gitu. Nah, ini biasanya bentuk ini adalah si bahan itu tersedia di gudang ya, ada satu gedung khusus yang menyimpan bahan. Kemudian dalam rangka mengambil itu nanti ada daftar kebutuhan yang diinginkan oleh peserta sesuai dengan kebutuhan praktikum dan diverifikasi dulu oleh instrukturnya. Setelah diverifikasi baru si form itu diserahkan lagi kepada peserta untuk diambil ke gudang. Nah, nanti petugas gudang tinggal melihat verifikasinya apakah sudah diverifikasi oleh instruktur atau belum gitu. Tapi kalau sudah diverifikasi ya, kemudian sudah instrukturnya membubuhkan tanda tangan pada form itu, nanti petugas gudang itu bisa langsung memberikan bahan yang dibutuhkan tadi. Nah, jadi inilah 3 konsep dari sistem kontrol pemakaian bahan. Yang keempat itu adalah membuat laporan penggunaan bahan. Nah, ini perlu tadi dicatat itu karena perlu dilaporkan bahan tadi yang diambil berapa, yang dipakai berapa, sisa berapa. Ya, atau habis misalnya ya, itu harus dilaporkan. Nah, penyimpanan bahan pelatihan ini tentu ada 3 konsep yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah security ya, jadi keamanannya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah keselamatan dari hal-hal yang bisa merusak dari bahan itu, dan yang ketiga adalah protection, jadi perlindungan dari
hal-hal yang bisa membuat kerusakan baik secara fungsional ataupun secara jumlah ya bisa berubah. Oke. Kemudian form pemakaian bahan ini dapat digambarkan dengan gambaran form seperti ini ya. Jadi ada daftar pemakaian bahan, kemudian nama spesifikasi diterima, dikeluarkan tanggal seperti ini ya, sesuai dengan pada buku informasi. Baik, saya kira itu penjelasan mengenai bahan ya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran sebelum Anda semua melakukan aktivitas di pengerjaan tugasnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.